Yang kedua, saya kembali, Rasulullah itu apanya lagi yang dimuliakan karena Nabi? Itu Hajar Aswad, Pak. Isamana atau batu hitam. Situ kan dia nama bolong. Awalnya itu disebut batu putih yang dari surga. Tapi nasabak marepa itu orang resonansi dosa itu sehingga dia jadi hitam. Itu tidak mulia kata ulama tarika. Seandainya Nabi tak denang kana bau. Artinya agak sininna jamaah haji si jamaah umrah ya matawapa ya ko Ka'bah. Dena mungkin lepak bawi Hajar Aswad kene denang kana bawi Nabi tak. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya denang karena bawi Nabi tak, maka tidak ada orang yang menciumnya. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang awan itu. Biasanya kalau Nabi tak joka itu ada awan yang menutupi, dan itu yang dilihat oleh Pendeta Buhairah. Maka dia gurut tak sitonganna tania Nabi tak ijaga itu matahari. Nasaba iya romatan nasoy nurna puluki nurna nabita. Iya ko silempu cahaya na matan nasoy na dega galaway letuk ko nabita, maka hancur matahari. Karena nurnya dari nur Muhammad. Makanya Nabi itu ditutupi dengan awan supaya matahari itu tidak hancur. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya ulama tarika itu selalu membalik. Ya kok pikirnya tuh lurus-lurus saja. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu terbalik, dilihat dari belakang. Makanya sama begini, kok tuh pak tasawuf Pak tidak ada orang kikir, yang ada itu orang tamak. Iya, ya kok nggak tahu makan masih kok pun lagi kadai kok magalak milau. Situ mana dia nggak tahu seke, tahu milau mi mega kan? Kita coba dengar, kalau dia nggak tahu milau kan dia nggak tahu seke, kan gitu. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Kenapa? Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Kebalikanlah, mereka pedang ya kok angkat tahu sogi maka majasak siapa yang berterima kasih? Kalau ada orang miskin kita kasih zakat kemudian dia terima, siapa yang disuruh berterima kasih? Hah? Keliru itu. Yang berterima kasih itu orang kaya. Iya. Nasabah ia tahu kasih eko dia na terima zakat, tak dia nama dosa. Tapi ia di tahu sogi eko dia gak kembali zakat, tak maka kita akan berdosa dan akan disiksa sampai yaumil kiamat. Kan begitu. Jadi ini kan mesti nama terima kasih. Itu orang kaya. Jadi mestinya kota lengi sekat atau kasih tak podangi terima kasih banyak tapas salama kak lino akhirat napa milo do tau kasih pom tapak baraka ya tutungan lepas salama ya tutungan tatambah yang idalena tatolai yang lebih mega daripada yang nak berengi. Itu perintah kamu. Ya kan? Nah sebaya tau kasih kau dia nak terima sekat tadi nama dosa ya kau makan dia ada memang tali ni sakit lah kena ini tu melo ini nata maranaga tu apa dia nasu sakit tak? Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali orang sudah menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Sini Pak. Iya. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Kami ucapkan selamat datang ke Pak Sekda. Saya lanjut Pak ya. Sampai jam berapa saya Pak? Hah? Oh jangan. Ini sudah 1 jam. Hah? Belum? Enggak usah. Saya enggak minum. Iya. Ini sudah jam 2. Saya berhenti 2:30 ya, paling lambat. Iya. Jangan Bu. Saya lanjut. Jadi itu sitonganna kotomelo mah bicara baraka. Makanya sebenarnya kan doanya Nabi itu. Ini doanya Nabi. Ini yang kita mau ambil di hakikat Maulid. Angka metode Pak doa Nabi ta nomor sidi
Jangan yang memberi sedekah itu yang berdoa, tapi yang menerima. Nah sabayar tomak berewe mesa ria, bisa ria, ya ko ria, ini diterima pak dongan lah. Tapi ya ko ya romat terima milodo, tidak ada orang yang menerima sedekah itu ria, tidak ada. Itu caranya Nabi terselamatkan. Makanya maka dah ukuran terus terang saya sampaikan. Saya salah satu penceramah itu yang selalu mengatakan jalur masuk surga itu mudah pak. Iya, macila katongang ikut utama kiranaka. Iya. Saya sudah buka hadis pak. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Sampai mengumpulkan hadis-hadis itu. Saya kadang menangis itu mengatakan Rasulullah itu sudah membentengi kita. Kenroki ditama ranaka. Jalur agama diolah. Yang pertama jalur sholat. Maka yana sempaja teka tamaranaka menesah. Dan Nabi itu masih minta. Angka mau padilau Nabi tak. Kedua mi jalur kota kita masuk atau dua mi jalur. Nomor sini jalur pamase. Nomor 2 jalur syafaat. Syafaat ini kan terbagi. Syafaatnya Rasulullah 2. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Yang kedua syafaat Al-Quran. Yang ketiga syafaat ulama. Yang keempat syafaat anak perempuan. Kan ada syafaat anak perempuan itu. Maka Nabi siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Siapa nak tamakun ribu? Cidi Nabi tak maka dah nigi tu salai 2 atau 3 anak makunrai ahli ibadah dia nagis saya pinaraka indo ambon. Makanya itu doa Nabi tak perbanyaklah dari keturunan umatku adalah perempuan, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:40. Makanya aku makan Nabi tami ke makunrai okilalan neraka cocok nih apa 50 memang bandis sih di cik dia rohane 50 makunrai kan gitu pasti mega ke neraka bu. Sebab 50 memang jumlahnya nih banding laki-laki 1. Sekarang kan baru 1:7 ya. Napa cik di banding 7. Itu pun sudah tantangan besar. Makanya terjaga memang nih laki tabu. Iya. Oh iya. Kadang-kala kan orang itu pak berdoa terus, jadikanlah dia jodohku. Sekali na pura boti dia na jampangi. Kadang minta anak, setelah dikasih anak justru tidak memperhatikan. Sering begitu. Bayangkan nih, Allah memberikan kita karunia anak, itu titipan dari Allah, itu amanah. Jaga dia baik-baik. Syukuri dia. Egalna tahu Pak Melo pun nak keturunan sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia berobat hanya karena ingin punya keturunan, tapi Allah tidak kasih. Iya. Makanya kong kabija-bija tata syukuruki ladai. Angka lakai tak tasukuruki. Namiga makunre kong kalakin na dia na jampagi. Padahal sila da mo milodaw watu na nadara. Sana masalah lakai na mancaji janda, apa sih milodaw? Kan gitu. Kenapa ketawa? Iya. Kadangkala nikmat itu kita tidak syukuri ketika dia sama kita. Lega biak kuidi napaki meringerang. Kadangkala begitu Pak. Makanya baca itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Amalkan itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Itu. Kemudian kenroki wading tamaranaka dicala nomor sidi alam kubur hukumopi kuburu itu wadimeni cala. Nabi sudah minta ada satu surah di dalam Al-Quran angka cidi surah tabaca lalu ya kuat diminta apa lagi supaya dia nak lagi pacala kubur itu suratul mulk tabaraka. Nabi mengatakan surah al-munjiah ya kau ka jenne tatabaca ya tumattaru setiap malam itu jasadnya dijaga. Orang yang mengamalkan suratul mulk istiqomah tidak akan hancur jasadnya termakan oleh tanah. Itu berkah tabaraka itu dia amalkan aja itu.
Ya kok sakratul maut mitauki, Nabi sudah minta, kumpulkan semua sakitnya sakarat untukku. Maka di Allah Ta'ala tidak, setiap kematian ada sakaratnya. Maka Nabi terubangga palek macaji pamase adam pengang, maka Allah terima. Jadi angka tu tahu pak, makanya tepat na tapi ya komelo imate masih sah. Beseruntuk ipamada telu ngesok padahal imam. Angka paboto sandre-sandre gina mate. Kan biasa kita maka dah salama ipaboto iman rasi pu imam. Kan begitu. Nasabakan aja nak pu imam telu ngesok ipamada demo pada mate. Ura si masesa. Sudah mata nama tindro sih. Padahal imam. Angkat dia rupa botoe sandre-sandre mimapat dia rona terpelabak bawah. Wih, kika namanya mangatutukan aku maki selama kena. Oh tidak, maka dia nabita angka dosa dia nata susuri waktu tuamu, tapi akan terhapus di sakarat. Jadi angka tahu pak, si Tuhan angka dosana, tapi dia tidak dampaknya koro. Oku pisah sakaratul maut nana pailaga dosana supaya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Isesame menyuko sakaratna supaya mapacingi dosana. Angka toto tanah-tanah ngamatanganna magai nasaba iwala memang ni papedecenna sehingga kala dia tidak akan diberikan lagi balasan kebaikan. Itu Pak. Makanya aja tak ada maji nang keimaman nang kau ustaz madang tulis sulak matana. Tidak. Itu mesti kita tahu itu. Kemudian oko kilala kubur ona angka memena suratul mulk pada saat sakarat angka to malasaki pak mura palaga dosa to maka Nabi tasesosiwan nimi umakku malasa 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imam Ghazali itu masalah na rekodena malasa lalu nasi ulangi bahkan dia menangis. Ia tu lasa makan jala ia tu megering menggigil meke. Ya kau mekeki berwudu lah sempurna. Tule para kira-kira mak jenne suku pada saat menggigil. Karena 5 dari penghapus dosa yang paling cepat, salah satunya adalah berwudu sempurna di saat kedinginan. Itu kuncinya. Iya. Palaga dosan itu ya tuh. Iya kodemo patul lekoro kendro siki nanti syafaat. Makanya jalurnya kata selama 2 mito. Jalur pamase siba jalur syafaat. Iya ko pamase ka puang Allah Ta'ala. Iya ko syafaat nabita. Makanya 2 ibadah itu pak. Angka ibadah wajib, angka ibadah sunnah. Makanya semua terbagi. Haji wajib, ada umrah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Sholat wajib ada sholat sunnah. Kenapa ada wajib ada sunnah? Ia wajib jalur pamase, makanya tidak disebut pahalanya. Ia sunnah jalur syafaat, makanya itu disebut pahalanya. Jadi ajak tak capa ibadah sunnah. Nah sebab itu jalur syafaat. Ia tu wajib pamase. Jadi aku dia tu letak masuk surga melalui pamase kopi syafaat nanda bita. Ia miko pamase dirahasiakan, tidak disebutkan. Maka dia mujama yang masih kode wadi jadi ibadah kecil mendatangkan rahmat, boleh jadi ibadah besar tidak mendatangkan rahmat. Iya. Makanya kata tahu wanita BTS desa tangkali aku mata saya itu wanita BTS asumadakta minapinu dijamita masuruga karena Allah memberi rahmat pada amaliyahnya. Jadi anu mabicu-bicu tuh Pak Bu biasa yang nggak biasa tapi Allah merahmati di situ. Iya. Angka rupuk kuwiri lalangi ada jalanan berlubang talingi tanah tatutukangi bisa mendatangkan rahmat itu aja tuh si taki buah polisi tidur itu dosa polisi tidur itu dosa berlanjut itu Bang yang orang tidak sadari ya ko 5 luran na otoy na tatumpu mana ngulun na ko lalo na 5 tau tanro iki coba. Ini yang orang tidak sadari Pak. Itu kan dosa langganan dosa itu. Iya parah itu. Karena kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kan dia gak gunaan aja. Agunan polisi tidur. Nah susah ini itu. Hati-hati. Angka lalu tau mapapacir ropok ke bolana nak demper lo ke batai.
rumputnya dia cabut baru dia lemparkan ke jalanan, padahal pas surana Nabi tak bersihkan jalanan. Coba disibalikan nih dengar, ini jadi masalah juga. Mega termasuk kong kata nana tahu yesa napan anak-anak tak jama ya darah galungnya, semua hasilnya itu kita dapat dosanya selamanya. Oh, hati-hati Pak. Ya mengalak emang esak tanah, tapi dia tu kagak kodi. Oh ya alhamdulillah. Enggak ada. Pade, tataki masih sah. Sekecil apapun, ya komelo ipo Allah Taala hitung tongangi napan rasa ki. Yang natanya apa mas di meto tulis salamae. Saya sering sampaikan, angka tahu Pak, lawi manre ko bolana sahabatna. Darat nata wenola, nangka di agasana angka daging unta tasilio kuisina. Jadi terselip di giginya, nagatagi dia melaga. Tapi ketika dia pulang, lewat di kabunya orang, lepangi sapi di palapaka romana tahu kanda kurma itu diambil lidinya, iro nasilio kengisi, napenabeng. Tapi dia tidak minta. Gara-gara orang ini tertunda masuk surga 500 tahun lamanya, hanya meminta kehalalan di palapa kurma itu. 500 itu tertunda karena oke suri mundri nasapa aku pada masyar. Maga paidi daun lokana ta yalawawa. Canggoren nanti aku pasai jepu bawang. Lase makoto. Kenapa coba kan? Saya kasih tahu dalam kaidah hukum fikih, dalam fikihnya ini, ia ko angka agak-agak nabalu tahu satu tempat, ia matoro wat dingi coba, ia matoro nabalu itu tidak boleh diambil. Dan awat dia lang alewe, mesti papala milima alena pejepurangi. Nareko ia rawat dingi icoba si bawa nabalu satu tempat, kecuali terpisah. Maka khusus yang dicoba di sini, yang dia jual di sini, itu boleh kita ambil karena memang terpisah. Mega ini nak kena. Apa di ulu nih? Pai maka daka, ia natanya apa masih, merasa ki, makanya kita tempuh jalur syafaat. Makanya saya ingin kasih. Untuk syafaat jelas nomor sidi tagang kuliah ini. Untuk syafaat nomor sidi, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, itu Nabi janjikan pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Apa itu salawat aku baca Babu, angka malaikat jemput. Sebenarnya itu kayak tarapo itu. Pada tower Telkomsel kan, angka tower rokok atau tower rokok. Jadi ia ko masalah ki angka malaikat jempui nampan antara loko kiburu na nabita, dan ada juga malaikat yang menjemput di situ. Tapi maka dia nabita angka waktu degaga malaikat mantara isalawatmu tidak diantar, itu di malam Jumat tidak diantar oleh malaikat karena saya yang langsung mengambilnya. Jadi di manibawa salawat aja kita baca, yang penting cukupkan 100 setiap malam Jumat. Yang kedua itu lima salawat asoso yatona robakon di Jumat untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, kayak kata lolongan syafaat, dijanji syafaat. Yang kedua, orang yang dijanjikan syafaat itu adalah orang yang mendengarkan azan. Yaitu tomang kelingangi bange dia nak bicara, nabali di bange. Kemudian membaca doa sesudah azan. Ijanji itu syafaat itu ini menimatu tuh kayak kami tamalkan ini menibawang masa pada dega tuh lemola salah sidin nah makundru tongang itu kulit tongang betul lemala. Yang ketiga di tafsir As-Sawi itu Imam As-Sawi mengatakan di dalam satu hadis Nabi, siapa yang membaca laqad ja'akum, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, itu ayat al-husni, jadi tak amalkan ya rubu'ah cepatna At-Taubah 2 ayat terakhir, ayat 128, 129, surah ke-9.
ia mikongka anak tak kerasukan atau ada orang yang kemasukan jin, biasa tuh ketoman anak-anak, ndak usah panggil paruyah, baca 5 ayat terakhir itu. Jadi capak na banget taubat, tapi 5 ayat terakhir tambah 3 ayat. Alaki air minum dibacakan di air, keluarkan suara. Ya kau dia tak apa lagi kurangnya mana tak ketani apa tak baca, tapi keluarkan suara. Ya kau letu nih 5 ayat terakhir itu tiupkan ke air. Napa tak pinungan ngeroto atau mata-mangin, napa tak patiti kagong kumatanan. Teteskan kedua matanya. Ia natama ya tuwe, kemudian tersentuh ke matanya, jin itu akan keluar karena dia hangus kalau tidak keluar. Ya tuh barakah na 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Iya. Itu pendek, ndak aja na toli paru ya, Pak Madari itu aja paru ya taliwa-liwa. Ni samana setangi. Iya. Nasa seko setan macuri. Wih. Ini kan jadi masalah, Pak. Yang pernah melihat setan itu Abu Hurairah, tapi itu pun dia lihat naita, tapi dia ini setan rebi maka dia beli sih. Kalau manita nih nabi maka dia memang ngiro nak dia beli sih nasalah kena bisa dia ulah pesangi kan begitu, karena dia yang ngajarkan ayat kursi. Jadi itu linalai ke rumah di gudang kurma itu dia ambil teracak-acak. Ya na tuh Abu Hurairah natama. Ternyata yang mengambil itu adalah iblis yang bolak-balik mengambil. Gara-gara napudangi wakilnya bita, napudangi Abu Hurairah, angkat turewa matu pema 3 malam berturut-turut, betul pulang. Tapi dia nasadari Abu Hurairah, maka dia caranya ya natama, nah dia tak buka pintu, tak lacak, tak gembok. Makanya ipudangi Abu Hurairah, melo Pak Guru. Ya kamu baca, saya tidak bisa masuk. Nah ini yang diajarkan orang tua dulu. Maka setiap mau menutup sesuatu baca itu ayat kursi. Di Pak Guru Abu Hurairah baca ayat kursi, maka jadi itu balisi. Nah apalah ayat kursi? Apa alena Pak Guru Abu Hurairah? Maka baca ya mau baca munya. Dia utamanya tunronnya. Makanya dia mengatakan kamar tutup baca ayat kursi. Tempat airmu kau tutup baca ayat kursi. Jendela pintu tutup baca ayat kursi supaya dia tamai setan jin tidak masuk. Cuma ini masalah ki nasama si bola ki jinge. Iya betul Pak, saya mengatakan si bola karena kita sekarang membuat rumah begitu, kita buat kamar, di dalam kamar ada WC kan jadi masalah. Kakak merata ini ukuni romon WC lalat tuh agi baca kau tamu WC. Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Lari roken rojina. Lari tama kamarat. Kan gitu. Dan pasti tidak keluar. Makanya WC yang paling bagus posisinya itu adalah di samping pintu masuk rumah. Karena setiap kita baca doanya dia keluar, maka dia keluar tinggalkan rumah. Nego kilala we kamarat ibaca lupa lo ko kamarat masuk kilo kamarat lari pe pertama tulio ko mero malo risu, dan itu tidak disadari Pak, kan gitu. Tapi aja mau tarik bongkar bolata. Saya sedikit bahas hikmah. Di dalam ilmu hikmah itu ada ukuran-ukuran Pak. Orang Bone tahu betul. Orang-orang Bone yang merantau ke Kalimantan, ke Papua itu saya sering ketemu. Dan ada yang saya cocokkan dengan yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada yang tahu. Orang-orang tua kita dulu itu pakai ukuran badannya semua. Dan memang ya kok hikmah itu ukuran badan. Memang kibuah bola ini ukur. Maka dia mau lokegai. Semua jendelanya itu dia pakai ukuran mata dengan telinga. Jadi nagetangam itu wenang loko do ciline si beloko matana. Kemudian dia tarik napa na bawa teh, maka bikinkan saja jendela begini panjang, begini lebarnya. Ia nang kepanga pencuri napa lagi saja tu jendela itu bergerak telinganya. Ya nanti nak kadoki do ciliku taruh pintuku.
Itu masuk itu orang dulu. Makanya ukurannya kan dia tahu, sama dengan parang dia pakai itu. Makanya aku ya bangku kumelo na unuang ngata dia na karena dia pakai ukurannya, itu ada di badan itu. Cuma dulu dia pakai ukuran karena tidak pakai senti, padahal angka kau watak kalian pakai ukuran itu. Ada semua. Termasuk kan dia pakai itu, Bapak. Iya kok anak pamulang. Coba kita perhatikan. Anak pertama itu sifat jelek ibunya diambil. Sifat baik bapaknya itu diambil. Jadi itu anak pamulang tak komiki misalnya sifat anak pertama sifat jelek ibunya melekat di situ dan sifat baik bapaknya melekat di situ. Kalau anak kedua sifat jelek bapaknya di situ, sifat baik ibunya melekat di situ. Ya benar komiki tanrewi. Kalau anak ketiga lihat dominan wajahnya kemana. Kalau telinganya mirip bapaknya, berarti kok bapaknya di situ dekat sekali itu. Iya, kok matanya nanti dekat sama ibunya, kelihatan itu. Tapi di hikmah juga disebutkan. Maka kalau anak pertama perempuan itu biasanya ibunya yang pertama meninggal. Tapi tidak semua. Itu ilmu hikmah, itu ilmu kebanyakan, tidak paten. Jadi makanya ya kau anak pertama laki-laki berarti biasanya bapaknya yang pertama meninggal. Itu orang dulu sudah tahu. Dapat jamu tak masih hilang kan? Jadi kita kalau ngaji hikmah gitu Pak, termasuk rumah itu. Sekarang yang banyak Pak, saya sering tegur itu kalau naik ke rumahnya. Sekarang ada banyak rumah itu pintunya lebar sebelah. Kalau Pusiwali kan, biasa pintu dua kan, pintu depan, pintu dua, satu ukuran misalnya 60, satu ukuran 40 cm. Oh jangan, pantangan betul itu dalam hikmah. Yana tu nak kena tomato teriolo pemali tu nak magai, karena nanti di situ salah satunya ada yang selingkuh. Ada yang selingkuh di situ nanti salah satu penghuninya. Itu fatalnya itu pintu yang tidak sama besar itu Pak. Makanya nak pemali lada tu tomato teriolo itu. Makanya istilahnya itu pemali ya, makanya pemali tidak berdosa, cuma ada dampaknya dalam kehidupanmu kalau kau lakukan. Saya sering saya makan, kalau mau makan itu Pak, tidak boleh melangkahi makanan. Misalnya ke manu, ke balai, kemudian kita ambil yang jauh, jangan. Itu tidak boleh begini. Ambil yang di depanmu. Kata Tomandre Pades ke Patore di mana? Jauh ke depan. Iya. Makanya orang tua dulu itu napak baki nandrena supaya dia bisa diputar untuk menghindari itu. Nah sebab magai ya na angka tau mandre nale ya mabelai denoku yolona ya na denu urusu idale na denu lemale. Tapi ya kok yolona nala dia tidak melangkahi makanan tahu yang merusukan idale. Itu kuncinya. Sama di perempuan itu komandre ibu tidak boleh buka bibir. Itu makundre ya komandre tidak boleh membuka mulutnya. Ya mikos menyuap timpui na bukai. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Makanya itu begini. Itu harus tertahan. Itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu. Tepahan nih. Itu hikmahnya. Maka dia kau rapat mu timun nama kun raya komandre, namu itu timur yawana rapato, makir masuknya. Kalau laki-laki kan tidak masalah. Itu hikmah semua Pak. Ulama-ulama kita dulu, orang tua kita kan pakai itu, pemali. Sebenarnya itu ada semua dalilnya Pak. Cuma ilmu ini disebut ilmu hikmah karena lahir dari ilmu. Itu berat, tidak semua orang bisa tahu. Nah sebab ulama-ulama dulu itu yang dikasih kasyaf baru bisa tahu. Saya pun tidak tahu banyak, hanya ngaji sedikit dikasih ini, ketemu ini dikasih, begitu aja, tidak banyak.
Nah di Bone ini Pak banyak ulama kita dulu, termasuk Guru Taka di Bone itu paham betul itu. Warisan ilmu ini mulai hilang. Ya makoko akang ilmu fikih meni. Kemudian saya kasih modal tadi laqad ja'akum. Kalau tidak bisa surah Al-Kautsar. Tapelak mo to? Ya kudeta apala Al-Kautsar inna atena. Kudeta apala inna atena mati bawah nih. Iya. Iya. Tapi ini jalur syafaat Bu. Ini sudah setengah 3. Saya ingin kasih tahu, ya kode gaga tule malayaro, tidak bisa kita pakai jalur syafaat. Usahakan bisa mimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali. Diajarkan para ulama banyak jalan, bisa kita pelajari. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, yang pesan guru kami, makadena ajenne kokomelo komatinro, pakai pakaian yang betul-betul kau niatkan untuk pakai ketemu Rasulullah, kemudian baring sebagaimana Rasulullah ajarkan baring ketika tidur. Napata beresan lagi Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Itu salam, bukan sholawat. Apa yaitu salawatnya syafaat, yaitu salam koneksi. Makanya assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Aba Barru. Salami Rasulullah. Kalau sudah terkoneksi baru kita baca salawat, baru minta Rasulullah datang menemui kita dalam mimpi. Tilawi matui Nabi ta. Ya kodenang karena hadir Nabi ta ko mimpita, mungkin karena kita tidak pernah meminta. Sama aja Pak Bupati, kalau kita undang sekali dia tidak datang, undang kedua kalinya. Kalau tidak datang, undang ketiga kalinya. Masa kalau kita undang 40 kali dia tidak datang? Begitu juga dengan Rasulullah. Undang setiap malam engkau mau tidur, lakukan selama 40 hari, dan insya Allah belum sampai ke situ kau bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya kodenang katoman nipis siruntu nabita. Jangan salahkan Rasulullah. Mestinya kita yang salah, mungkin karena tidak pernah mengundangnya. Kan itu aja kuncinya. Maka itu pandrita ya ku bisa mo kumanipis runtu nabita na mo cicam, insyaallah kau akan dapatkan syafaatnya kalau di yaumil akhir. Ya ko de tulay ya natala ci dewe. Ada kuncinya. Tidak ke mahsyar, tidak lewat titian siratal mustaqim, tidak ditimbang amalnya. Jadi angkat tu tahu nasa nabita deni timbang amalannya. Detono lo pada masyar, detono le titian siratal mustaqim, denalete. Makanya ulama tarekat itu maka detom itu kome kolete mulete kocia kolete kalalanna. Ternyata ada. Saya dapat di dalam hadis itu. Apa? Maka dia minta itu sedekah. Nigi tahu masih sedekah, deni sang ini tahu nasi sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang disedekahi, maka orang itu akan dibawa ke ila rafiqil a'la ketika dia berjalan ke mahsyar. Ya benar tapi gak apa Bu. Iya. Biasa kita masumba makor. Apa itu simbangan mah tingkat-tingkat. Yang pertama masumba napa inoko dega gunanya itu. Tidak ada betul gunanya itu. Lebih baik sedekah ria daripada sedekah tapi dimaki-maki. Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Yang pertama menggembirakan, yang kedua menyambung silaturahmi. Nah iya nareko, iya lagi napa inoko putus dua-duanya. Kan itu fungsinya sedekah, menyambung silaturahmi dan menggembirakan. Jadi ya kota lagi apa tanoko? Detona nasi sumpu silaturahmi, detona na Mario. Berarti tidak ada gunanya, makanya disebut sedekah yang tidak ada gunanya. Apa mereka tahu Pak? Nalegi apa? Ale bar pagi lawan tu. Tapi begitu kan? Kasih lapal lehe. Ya ada sih. Kan gitu. Kan begitu. Jangan, itu tidak boleh. Yang kedua, sedekah ria. Itu ria masih boleh mendapatkan pahala, tapi ternyata pahala sedekah, pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maknanya Nabi ta alengi apalah tahu angkat purioran nu umatku. Jadi kau tahu masih sedekah ria termasuk caleg. Anggota dewan masuk bagi-bagi. Yang penting Mario ya roto yalenge. Kalau kita ria dalam sedekah, itu kita bisa dapat pahala, bukan pahala sedekah,
pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu doanya Nabi itu. Jadi aja lu tajam di pahala sedekah tak korea ki degaga. Tapi agak itu tajam pahala menggembirakan orang. Makanya kau talengi pas sedekah talengi makanja supaya marioi. Sedekah di atasnya sedekah ikhlas yang tertutup dan ini sama kada siaga. Angka celengannya lalu talabani di toko kantor tak nampak pertama. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50-an, 20 sumpah semua di saku. Nanti kalau lewat tutup mata baru ambil 1-2 lembar baru masukkan ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Maka di Allah Ta'ala nigi ataku melengak dia bilangan ngak nalengak dia tu bilangan yang perewakannya. Nah itu kuncinya. Ya se na yarong kamu pa. Aja na hindi malah. Tau milo sumbangan taleng. Malah. Ya kung katau milo sumbangan taleng bani goncingon roa dita. Iya. Maka da angkaro laci angkatu di okoro angke goncine lo no malah. Angkat tasak kokoro lo no malah sumbangan koro. Jangan lihat berapa. Yan tu nak kada po Allah Taala ko de na bilangan nga atak ko na lenga de to bilangan yung parewakangi. Iya. Iya midi makalaki amana ko nalamanang kan begitu. Tapi di atasnya itu mitadi de na sipulo nako pada masar. Napay malala lo pada masar na ijemput ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Di Bone ini banyak pondok tahfiz, ada pondok-pondok pesantren Al-Quran, tatalipungi pimpinan na pembinana kada tabe Pak Kiai angka gana ayati mo ko tuma makapala, angka gana ayati mo ko tuma sekolah fakir miskin kumakade angka tidak usah kasih tahu saya namanya, mohon berapa pembayarannya 1 bulan ya kumakade 500 atau 1 juta. Nanti saya yang transferkan setiap bulan pembayarannya, tapi aja tak pasti runtuh kak aja tetap podang nggak nigasana. Dan saya minta juga anak itu tidak usah tahu siapa yang membantunya. Denang kata si runtuh, denang kanita ki deto nang katitai. Salah saya matu masih kole ronana si runtuh ke kepala wangange. Kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu yang membantunya. Iya nanasan nabi te